Jadi Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu dicurahkan kepada setiap kita sehingga kita boleh tinggal di dalam Roh, hidup di dalam Roh. Jadi ada dua ya, hidup di dalam daging itu mati, hidup di dalam Roh itu hidup, karena ada kuasa yang luar biasa yang bisa membangkitkan kita. Bukan hanya membangkitkan tubuh yang mati, tapi membangkitkan kita sampai kepada kekekalan. Shalom. Kembali kita bertemu. Hari ini adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, untuk bisa melakukan perjalanan menuju kekekalan sehingga tetap kuat, arif, bijaksana, dan semakin menjadi seperti Yesus Kristus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Senang sekali saudara-saudara dan sahabat yang diberkati Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama merayakan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan oleh Allah untuk memberi kita kekuatan menjalani hari-hari kehidupan kita. Roh Kudus itu menuntun, membimbing kita agar bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman yang akan menyapa kita dalam peringatan hari pencurahan Roh Kudus hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sering mendengarkan motivator-motivator yang sungguh menggerakkan semangat untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita amati, sesudah mendengarkan motivasi-motivasi, dorongan yang diberikan oleh motivator yang luar biasa itu, ternyata kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kebanyakan tidak ada perubahan. Jadi kalau ada motivator yang berkata bahwa kesehatan itu baik, kamu lakukan begini, kamu lakukan begitu, wah itu keren, itu keren. Kita senang mendengarnya. Tapi sudah selesai, ya kita tetap seperti biasa. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk melakukan. Motivator itu sendiri nggak bisa
membuat kita mampu melakukan apa yang diucapkannya. Nah, sekarang Allah memberikan Roh Kudus bukan hanya memberitahu apa yang baik untuk kita lakukan, seperti tadi motivator, untuk sehat lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, tetapi Roh Kudus itu juga memampukan kita untuk melakukannya. Nah, itu kerennya, ya. Jadi Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya. Itu dicurahkan kepada setiap kita sehingga kita boleh tinggal di dalam Roh, hidup di dalam Roh. Jadi ada dua, ya, hidup di dalam daging itu mati, hidup di dalam Roh itu hidup, karena ada kuasa yang luar biasa yang bisa membangkitkan kita. Bukan hanya membangkitkan tubuh yang mati, tapi membangkitkan kita sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara, firman ini tadi berkata bahwa kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita hidup di dalam daging. Jadi kita bisa berkenan kalau kepada Allah kalau kita hidup dalam Roh. Jadi Allah memberikan Roh-Nya agar kuasa Roh itu membuat kita berkenan kepada Allah. Jadi Allah mencurahkan Roh-Nya kepada semua orang. Kapan itu dicurahkan? Begitu saya percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, pada saat itu kita diberi Roh Kudus-Nya. Ya, itu ya pertama, ya. Jadi kita setiap orang diberi Roh Kudus. Siapa orang mana? Orang yang menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali untuk membayar seluruh hutang dosa-dosa kita. Jadi begitu kita percaya, pada saat itulah kita diberi Roh Kudus. Saudara-saudara, lalu yang kedua, kenapa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak langsung tiba-tiba ada perubahan? Ada memang langsung berubah, tapi kebanyakan tidak terlihat langsung ada perubahannya. Kenapa? Jadi itu dipenuhi dengan Roh. Proses perubahan itu, begitu Roh itu ada dalam tubuh, dalam diri kita, menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, perubahan itu terjadi step by step. Ada proses yang harus kita lalui. Jadi kalau seperti tetes-tetes hujan, ya, tetes di atas batu yang sangat keras, kalau menetes dia 1 bulan 2 bulan nggak ada apa-apa. Tapi kalau terus menetes secara terus menerus, batu itu tetap di situ dan air itu terus menetes. Setelah beberapa lama, ternyata batu itu berlubang. Jadi roh air yang lembek itu kalau terus menerus, dia bisa membolongi batu yang sangat keras. Roh Kudus lebih dari itu. Tapi sekali lagi, tidak tiba-tiba perubahannya. Ada proses yang kita lalui. Kalau kita tetap setia, percaya kepada Yesus, proses itu akan terus berlangsung, membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Lebih baiknya seperti apa? Makin menjadi seperti Yesus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita agar Roh itu memampukan kita untuk melakukan apapun yang difirmankan oleh Tuhan, ya. Jadi Roh itu memberi kita kemampuan melakukan apapun yang difirmankan oleh Tuhan, dan Roh itu memberi kita kekuatan, ketabahan, daya tahan, ya, daya tahan untuk terus berjuang dalam perjalanan kehidupan menuju kekekalan. Jadi Roh itu memberikan kita kekuatan, kemampuan bertahan sesakit apapun, sesulit apapun, sesusah apapun perjalanan kehidupan ini. Roh itu yang terus membackup kita. Roh itu terus mendorong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita agar kita terus melangkah. Meski kadang jatuh, meski kadang terseok, meski kadang terluka, tapi terus move on, maju sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk
agar kita menjadi milik Kristus. Jadi itu menjadi jaminan, ya. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita telah digaransi memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus itu juga adalah materai bahwa di dalam Kristus kita sudah jadi milik Allah, ya. Jadi Roh Kudus itu menjadi materai yang menandakan bahwa saya sudah milik Allah, bukan milik dunia. Roh Kudus itu menjadi jaminan, ya. Jadi kita kalau ada perskot, ada panjar, ya. Kalau kita sudah jadi deal dengan sesuatu, kita beri panjar bahwa barang itu menjadi milik kita dan pasti akan kita dapatkan pada suatu saat. Jadi kita dipanjar dengan Roh Kudus itu bahwa kita milik Allah yang akan sampai di kekekalan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, orang yang beroleh Roh Kudus, jadi sering ya diartikan beroleh Roh Kudus itu harus bisa bahasa yang tidak dimengerti. Itu adalah salah satu tanda dari orang yang menerima Roh Kudus. Tapi yang menerima Roh Kudus itu dan yang terus bertumbuh dalam Roh itu. Jadi saya contohkan seperti ini, kita punya barang sesuatu yang mahal, yang berharga, meski itu milik kita, kalau kita tidak berlatih untuk mempergunakannya, barang itu tidak akan pernah bisa kita pergunakan dengan baik, ya, tidak bisa pergunakan. Jadi umpamanya ada orang beli grand piano yang gede banget, harganya sampai ratusan juta, tapi dia nggak pernah berlatih mempergunakan. Iya, piano itu miliknya, tapi dia tidak pernah bisa mempergunakannya. Kenapa? Karena tidak berlatih. Jadi demikian juga kita. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tapi kuasa Roh Kudus itu tidak terlihat dalam hidup kita kalau kita tidak berlatih mengikuti petunjuk Roh. Dan hasilnya, sekali lagi, tidak selalu berarti bla 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 bla. Enggak. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 5:22, buah-buah Roh. Jadi buahnya itu yang kelihatan bahwa saya sudah menerima Roh Kudus dan saya sedang bertumbuh dalam Roh Kudus. Ada buah-buahnya: sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kita bertumbuh makin seperti itu. Jadi meski saya tidak bla 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 seperti itu, kalau saya makin memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saya bertumbuh di situ, saya juga adalah sama dengan orang-orang yang bisa bla 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 bla. Saudara-saudara, jadi Roh Kudus itu juga diberikan untuk mempersatukan. Nah sekarang, hati-hati kita ya. Sekarang banyak orang justru Roh Kudus menjadi perdebatan, pertentangan. No, Roh Kudus itu diberikan untuk mempersatukan kita. Jadi kita semua tinggal di dalam Roh, dalam tubuh Kristus, dalam gereja. Jadi bukan untuk dipertentangkan. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Ya macam-macam. Sama seperti Yesus menyembuhkan orang buta. Ya. Yesus ada yang ditaruh ludah, ada yang hanya dijamah, ada yang hanya disebut berlihatlah. Seandainya itu ketemu setelah 10 tahun kemudian, mereka berkata, aku disembuhkan Yesus dulu, hanya dijamah mataku. Enggak, aku disembuhkan dipakai lumut, disuruh aku cuci muka. Enggak. Yang lain bilang, aku hanya dibilang aja, jadilah seperti apa yang kau kehendaki, yang kau imani. Jadi mereka bisa berantem, padahal itu cara kerjanya Yesus. Jadi jangan karena Roh Kudus yang aku alami seperti ini, kamu harus mengalami itu. Kalau tidak, kamu salah. Oh bukan. Jadi jangan mau memperdebatkan itu ya. Roh Kudus itu mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus yang sedang dalam perjalanan bersama-sama, dalam arak-arakan menuju kekekalan di surga. Jadi saudara-saudara, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun beban-beban yang kau hadapi sekarang dalam perjalanan kehidupan ini,
Ingatlah, kita sedang berjalan menuju kekekalan. Dalam perjalanan ini ada suka duka, ada jalan-jalan sulit, ada jalan-jalan terjal, ada jalan-jalan yang berkerikil, ada jalan-jalan yang penuh onak duri dan sebagainya yang buat kita kecapean, mungkin terluka, mungkin jatuh bangun. Tapi ingat, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu menginspirasi kita untuk terus move on, untuk terus bergerak maju menuju kekekalan bersama dengan Allah di surga yang abadi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, aku berdoa kita semua boleh belajar terus, bertumbuh terus, mengikuti panduan tuntunan Roh Kudus. Dan caranya apa? Tetap baca kitab suci, pelajari kitab suci, renungkan kitab suci. Jadi kita ada di dalam roh. Dalam roh itu tubuh Kristus. Jadi sama seperti kertas ini ada diselipkan ke dalam, kertasnya nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Alkitabnya. Jadi kita bisa nggak kelihatan karena kita ada di dalam Kristus. Itu persatuan kita. Ya. Jadi kita selalu menjaga kesatuan dan persatuan kita sebagai tubuh Kristus dengan berbagai macam karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Roh. Dan jangan mempertentangkan karunia itu, karena karunia itu diberikan agar kita bisa saling melengkapi yang satu dengan yang lain, sehingga perjalanan kita menuju kekekalan menjadi perjalanan yang penuh sukacita. Salam Pentakosta, salam menikmati Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi kehidupan ini dengan arif dan bijaksana. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam kami, mempersatukan kami sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, agar dalam perjalanan ini kami saling mendukung, saling menopang, bukan saling mempertentangkan yang satu dengan yang lain. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun di seluruh dunia ini. Tolong Tuhan, meski kami berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda wilayah, berbeda kewarganegaraan di dunia ini, tapi kami adalah satu dalam tubuh-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah keluarga-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju kekekalan. Tuhan, perjalanan kehidupan yang sulit ini akan menjadi lebih mudah kalau kami hidup dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih, Engkau memulihkan, menyembuhkan orang-orang sakit. Engkau memberi kekuatan kepada yang lemah. Engkau memberikan harapan yang terus berkobar kepada orang-orang yang mau putus asa. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu.